Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13 sampai 16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1 sampai 48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Sama seperti berapa minggu yang lalu saya sampaikan, saudara dan saya mesti tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi kita no matter what. Apapun kita punya keadaan, kita punya masalah, kita punya masa lalu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan cari kita, saudaraku. Nah, Adam dan Hawa waktu itu, karena ketidaktaatannya terbuang dari Taman Eden, saudara kasih Tuhan. Terbuang dari hadirat Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan cinta Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka kosong, saudara kasih Tuhan. Mereka mulai mencari kebahagiaan di luar. Adam mesti mulai bekerja, saudara di Tuhan. Padahal di Taman Eden semuanya tersedia, semuanya Tuhan sediakan di situ. Hadirat Tuhan ada, sukacita Tuhan ada, damai sejahtera Tuhan ada. Tapi Adam dan Hawa harus melahirkan dengan sakit, saudaraku. Adam dikatakan harus dengan berpeluh, harus dengan berkeringat, harus dengan kerja keras, saudaraku. Dia harus mendapatkan, mengolah tanah untuk supaya bisa hidup, supaya bisa makan, harus dengan bekerja keras. Mereka kehilangan rasa cintanya Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Oleh karena itu, seringkali saudaraku, manusia karena kehilangan rasa cintanya Tuhan, kehilangan hadirannya Tuhan, mereka mulai mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Mulai mencari kebahagiaan di cara yang lain. Saudaraku, sampai sekarang mereka berpikir kalau gua gila kerja, kebahagiaan akan aku dapatkan pada waktu aku mulai fokus sama pekerjaan. Aku mulai mencari kebahagiaan karena aku fokus sama kerjaanku. Aku mencari kebahagiaan dengan segala macam. Dengan hobi, dengan segala sesuatu, saudara dikasih Tuhan. Orang mulai mencari kebahagiaannya, saudara. Kenapa? Karena dari dalamnya kosong. Halo, kita seringkali dalam kita kosong, sehingga kita cari kebahagiaan di tempat lain. Ada orang, saudaraku, kenapa bisa terikat sama judi, terikat sama kecanduan obat-obatan? Karena dalamnya kosong, saudara kasih Tuhan. Karena dalamnya kosong juga, orang bisa jadi workaholic, saudara kasih Tuhan. Karena dalamnya kosong juga, orang mencari sesuatu yang lain, mencari cinta di luar, saudara kasih Tuhan. Karena dalamnya kosong, saudara kasih Tuhan, orang mulai mencari kebahagiaan di luar, saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, setiap kita harus mengerti ini. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dalamnya kosong mencari sesuatu yang ada di luar. Kita pikir kita bisa mencari sesuatu yang ada di luar untuk memenuhi sukacita kita, untuk memenuhi kebahagiaan kita. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk berpikir sejenak. Kita semua tahu bahwa kita kosong dan kita mencari sesuatu yang seru di luar sana. Kita mencari cinta, mencari kesibukan, mencari sesuatu yang kita anggap seolah-olah, saudaraku, bisa memenuhi kita, bisa feel kita, bisa menggantikan cinta yang dari Tuhan. Kita coba cari semuanya, saudaraku, sehingga pada waktu kita mengalami kegagalan, saudara kasih Tuhan, kita jadi stres. Pada waktu kita mengalami kegagalan, kita rasanya uring-uringan, rasanya putus asa. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena kita mencari sesuatu yang semu. Saya mau ajak saudara yang dikasih Tuhan melihat bahwa Adam dan Hawa mengalami seperti itu. Kita mengalami keadaan seperti itu. Saya mau ajak saudara semua, perhatikan semua di tempat ini baik-baik. Semua perhatikan baik-baik. Saudara, kita lagi ada di basement, saudara kasih Tuhan. Kita lagi ada di basement, dengar baik-baik. Saudara bayangkan, saudara dari lahir adanya di basement ini. Di satu basement. Saudara nggak pernah keluar. Saudara yang saudara lihat ya basement ini. Ada kamar mandinya, ada kamarnya, ada TV di sini, saudaraku. Ada tempat duduk, ada keyboard, saudara kasih Tuhan. Ada gudang, saudara kasih Tuhan. Ada ranjang di dalam, ada meja, saudaraku. Tapi saudara lihat, saudara cuman adanya di basement ini. Selama saudara lahir, sampai saudara besar, saudara adanya di basement ini. Saudara pikir, basement inilah dunia saudara, betul ya? Saudara main game di sini, betul main game, saudaraku, ya. Saudara lihat di dalam game saudara ada yang namanya pohon, tapi saudara nggak pernah lihat pohon. Saudara tahu ada yang namanya pohon, tapi saudara nggak pernah lihat pohon, saudara kasih Tuhan.
Saudara tahu ada yang namanya di luar bisa main-main air, tapi saudara nggak pernah lihat air, nggak pernah lihat hujan. Saudara cuma tahu dari TV, saudara lihat, tapi saudara ada di basement. Saudara merasa senang, saudara merasa sukacita, cukup cuma ada di basement ini. Ini dunia saudara, saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Selama setahun pertama, 2 tahun, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama, dengarkan baik-baik, 20 tahun pertama, 20. Terus selama sehidup saudara, saudara ada aja di basement ini. Saudara utak-atik di sini, mondar-mandir di sini. Ya inilah hidup saudara, inilah kehidupan saudara, saudara kasih Tuhan ya. Saudara pernah dengar, karena dari TV saudara lihat, ada di luar sana yang namanya mobil, saudara kasih Tuhan. Buat transportasi, tapi saudara nggak pernah lihat. Tapi tahu ada mobil, tapi saudara nggak pernah lihat, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara tahu ada teman-teman, ada orang di luar sana main baseball, main bowling, saudaraku. Naik sepeda, pergi ke taman, saudaraku. Tetapi saudara nggak pernah lihat, karena saudara pikir itu fiktif belaka, saudaraku. Itu cuman cerita belaka, saudara nggak pernah lihat. Yang lihat saudara cuma ada di basement ini. Yang nyata saudara cuma ada di basement ini. Saudara makan ada di basement ini. Ada kompor saudara masak, Indomie di sini. Sepanjang waktu saudara cuma ada yang ada di basement ini, saudara kasih Tuhan. Saya mau tanya, menurut saudara kehidupan saudara waktu ada di basement ini seperti apa, saudara kasih Tuhan? Membosankan ya, boring ya, kita COVID aja. Sekian lama udah ada di basement, rasanya boring dan membosankan. Betul ya, saudara selama ini adanya di rumah sendiri. Nah, tapi karena saudara sepanjang umur hidup adanya di basement, saudara nggak merasakan apa-apa karena saudara pikir adanya di basement ini. Tiba-tiba, ada seorang datang, saudara kasih Tuhan. Kesini, saudaraku. Ketemu sama saudara, dia bilang begini, kamu tahu nggak di luar sana kita bisa main air, bisa main hujan, kita bisa lari, kita bisa pergi ke park, kita bisa main baseball, kita bisa ketemu orang lain, kita bisa ngobrol, kita bisa nonton, kita bisa ini dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya, waktu saudara seumur hidup ada di basement ini, saudara kasih Tuhan, kemudian setiapnya ada orang yang bilang kayak gitu sama saudara. Menurut saudara, logisnya, saudara responsnya seperti apa? Halo, yang di rumah juga boleh mikir. Logisnya, saudara responsnya seperti apa? Halo, logisnya responsnya seperti apa, saudara kasih Tuhan? Sounds what? Sounds fake. Gue pernah lihat, tapi masa sih begitu ya? Masa sih di luar sana ada yang begitu, ya kan? Karena buat saudara ya, saudara kasih Tuhan, main game adalah cukup main game aja, saudaraku ya. Yang saudara mainin di dalam itu adalah benar seru kok, ngapain keluar lari-lari ya? Ngapain lari-lari gitu ya? Saya cukup sport juga lewat game aja gitu ya. Saya cukup tahu sesuatu, dengar musik jangan cuma di sini aja gitu. Udah cukup buat saya. Tapi temen yang saudara datang ke bawah tiba-tiba bilang gini, enggak, bener di luar sono kamu bisa enjoy, bisa piknik, bisa masak barbecue di atas sana, bisa lakukan segala hal. Kemudian saudara bilang, ayo mau nggak ikut ke atas yuk? Mau nggak coba kita lihat ke atas yuk? Saudara bagaimana, saudaraku? Seumur itu saudara di basement ini, kira-kira saudara bagaimana respon saudara? Ada yang mulai pikir kayak, oh ya bisa juga ya. Benar juga ya, pengen cobain juga gitu ya. Atau ada orang pikir, it's too good to be true. Yang saya lihat cuma selama ini cuma dari TV doang, itu cuma cerita, cuma denger saudara kasih Tuhan. Seperti itu saudaraku. Menurut saudara responsnya gimana? Saya mau tanya, menurut saudara responsnya gimana? Cobain aja ya. Cobain aja buat lihat ke atas ya. Ada yang saudara mau cobain aja, betul ya? Yuk cobain aja kita lihat ke atas gitu. Nah sekarang saudara kasih Tuhan, saya mau bilang saudaraku, contoh lagi saudaraku ya, contoh lagi. Di basement ini nggak segede gini, kita bikin lebih gede dikit saudaraku. Di basement ini ya saudaraku ya kasih Tuhan, ada saudaraku. Ya kali ini kan cuma ada kamar mandi, ini enggak lah diperbesar sama Om Ferdi ya. Sebelah sana kita extend dikit. Ya ada indoor garden lah, ada indoor garden gitu ya di situ taman. Kemudian ada poolnya juga gitu saudara kasih Tuhan ya. Ada kolamnya juga saudara kasih Tuhan. Nah jadi saudara bukan cuma sekelutek di sini, tetapi saudara mulai bisa ke poolnya ya, ke indoor gardennya. Menurut saudara kasih Tuhan, waktu diajak sama temen yang datang tadi, ayo kita naik ke atas yuk.
Saudara kira-kira, oh enggak. Tapi di sini juga ada kok poolnya. Di sini juga ada kok indoor gardennya. Saya juga bisa lihat kok tanaman-tanaman di sini. Saya juga bisa kok cobain air yang ada di sini. Menurut saudara, saudara masih pengen keluar nggak buat lihat, saudara kasih Tuhan? Halo? Masih pengen keluar nggak buat lihat, saudaraku? Masih pengen keluar? Atau saudara punya pemikiran juga nggak percaya lah yang di luar itu mungkin it's too fake, it's too good to be true. Saudara gimana, saudaraku? Halo, jangan ngantuk. Ayo sajak saudara berpikir. Yang di rumah. Gimana saudaraku? Halo? Berarti masih pengen lihat sih karena belum ada benar-benar attachment. I think bedanya kalau misalnya di satu negara Oke. kayak kita udah ada power. Iya. Oke. Iya. Jangankan tumbuh to other country, ini keluar dari basement aja enggak. Karena kita udah terlalu nyaman di sini, saudara kasih Tuhan. Kita udah terlalu nyaman ada di basement ini, saudara kasih Tuhan. Halo, jadi menurut saudara gimana? Menurut kamu? Ayo kasih jawaban yuk. Ayo silakan, Livia. Yes. Wih, sepuluh tangan dong buat Livia, ya kan? Kenapa nggak dari dulu gua keluar, ya kan? Di luar ada sama. Tapi nih ya, saudara, tapi kamu nih ya, di basement ini belum pernah lihat luar loh. Cuma lihatnya dari TV, dari game yang ada, dari film yang ada, belum pernah lihat luar. Jadi kamu mau nggak buat tinggalin basement ini, buat keluar gitu, saudara kasih Tuhan? Mau, saudara kasih Tuhan. Saya mau bilang, saudara kasih Tuhan. Saya mau bilang, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Seringkali kita cuma menjadi orang Kristen basement. Oleh karena itu saya mau kasih judul khotbah pagi hari ini adalah Kristen basement. Nah, kenapa? Kamu pikir di basement ini udah enak. Padahal Tuhan punya janji di luar sana. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Kamu pikir cara pekerjaan kamu sekarang ini adalah cuma sekeletak di basement ini aja. Oh, aku harus sekolah, aku harus kerja, aku harus bikin resume untuk cari karir, untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang aku tahu cuma ada di basement ini. Ngerti maksudnya, saudaraku? Aku cuma mencari cinta. Minggu lalu kita ngadain Valentine sama Chinese New Year, saudaraku ya. Kita ngomong, saya tahu itu waktunya terlalu singkat, saya yakin masih banyak pertanyaan, saudara kasih Tuhan. Mencari apa dicari ya. The journey to meet the one. Dicari atau mencari. Kita pikir, saudara yang dikasih Tuhan, cuma sekeletak sini. Caranya harus begini ya. Mencari kebahagiaan itu waktu aku udah dapat pasangan, aku mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan itu cuma caranya begini nih. Cuma dapetin pasangan, pacaran, dating, seru-seruan. Itu bahagia tuh cuman yang seperti ini. Kita cuman jadi Kristen basement. Kita nggak berani keluar sana melihat bahwa sebenarnya di luar sana kebahagiaan tuh luar biasa. Sukacita luar biasa. Kesempatan yang Tuhan berikan luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita melihat masa depan kita bahwa masa depan baru aku bisa bahagia, baru bisa dapatkan, aku baru bisa terima pada waktu aku begini. Kita lupa sebenarnya Tuhan tawarkan untuk kita melihat di luar sana. Setuju katakan amin? Halo, yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang cuma mau jadi Kristen basement? Gak mau jadi Kristen basement, tapi seringkali kita menjadi Kristen basement. Kita membiarkan diri kita ada di basement ini. Kenapa? Karena kita gak mau ikut caranya Tuhan untuk melihat apa yang ada di luar sana. Setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, dengar baik-baik. Ingat gak Konanda bilang? Konanda memberikan satu diagram. Dengar ya. Ada apa? Ada karir dan ada education. Selama ini kita berpikir, saudara kasih Tuhan, ya namanya karir dan education itu begitu. Jadi kita sekolah, cari sekolah yang baik, lulus yang baik, cari perusahaan yang baik, mulai masuk entry level, bisa-bisa kalau lebih bagus gampang dipromosi, tunggu dipromosi, dapat uang, dapat salary, kemudian kita mulai bisa beli rumah, kita mulai bisa mortgage, mungkin kita bisa bayar mortgage, kita kemudian umur segini kita bisa mulai cari pasangan, kita mesti bila menikah, kita punya keluarga dan lain sebagainya. Kita pikir seperti itu, saudara.
Kita cuman jadi dengan cara yang lama, kita cuman ada di Kristen basement, bro. Kita cuman ada di Kristen basement. Kita karena terbiasa apa? Cuma ada di basement ini aja. Ada garden kecil di sini, ada bunga-bungaan, ada pool di sini, ada musik di sini, ada keyboard di sini, ada drum di sini. Kita main-main cuma di sini. Kita lagi mau nonton TV, kita nonton di sini. Kita lagi mau makan, kita di sini ada apa namanya kompor kecil, kita coba bikin di sini. Kita coba campur ini dan ini. Udah kelihatannya enak, sudah kasih Tuhan. Kemudian kita mau ngasok, kita keranjang, kita tidur di situ. Kita semuanya kita coba sekelutak. Padahal saya mau bilang, dengar baik-baik. Di dalam karir dan di dalam education, Tuhan bisa sediakan yang baru buat saudara. Katakan amin. Itu caranya. Dalam hubungan, kalau Anda bilang karir, kemudian sudah ada relationship. Oh, caranya berbahagia itu kalau ketemu pasangan kayak begini, kalau cara nyarinya kayak gini, kalau gua meritnya umur segini, kalau gua nanti planningnya adalah begini. Itu cara aku mencari kebahagiaan tuh seperti itu. Untuk membuat keluarga yang baik adalah seperti itu. Karena saudara cuma terikat dan terbiasa cuma dengan cara yang lama doang. Dengar baik-baik saudaraku. Kita cuma jadi Kristen basement. Pada waktu lifestyle kita pikir, oh lifestyle yang dilihat orang, ya. Waktu kita pakai brand ini, waktu kita sanggup beli ini, waktu kita bisa tampil seperti ini, waktu kita bisa tunjukin kepada orang seperti ini. Ini yang namanya sukses. Ini yang namanya berhasil. Ini yang namanya punya status yang dilihat orang, saudara kasih Tuhan. Ya, kita lupa. Padahal di luar sana, Tuhan memberikan kepada kita a whole new world, yang sesuatu yang berbeda di luar sana. Waktu kita berjalan sama Tuhan di dalam janji Tuhan. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu saya bilang, banyak di tempat ini, banyak di tempat ini Kristen basement. Yang sudah cukup merasa, bukan sudah cukup ya, kita hidup konten, Tuhan bersyukur ya, kita hidup penuh dengan pengucapan syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi kita cuma berpikir dengan caranya kita, seklutak caranya kita ini. Kita nggak tahu sebenarnya ada cara lain, ada hal lain, ada jalan lain, ada sukacita lain, ada kebahagiaan lain, ada pengharapan lain, ada masa depan lain yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, oke, buka sama saya, boleh nggak buka sama saya, oke. Kenapa kita sering masalah di dalam karir? Ya, saya tahu nih hari-hari ini kita banyak yang ke distract karena karir, ya, mikirin masa depan, ya. Ke distract karena sekolah, ya. Kok kayak susah banget ke distract, ya. Jadi seolah-olah asal gua lulus aja udah cukup. Jadi kita melarikan diri karena saking sekolah susah, saking akhirnya males, akhirnya nggak ada pengharapan, malah kita coba cara jalan lain. Udahlah, gua kalau gitu gua sibukin diri gua sama game aja dah. Gue sibukin diri gue sama sesuatu yang lain aja, udah hopeless yang ini. Kenapa nggak ikutin caranya Tuhan? Di luar sana ada sesuatu nih, Tuhan bilang. Ayo ikut yuk, aku akan membuat sesuatu yang baru yuk buat kamu yuk. Kita nggak percaya, too good to be true, it's fake. Nah, Tuhan bilang seperti ini. Udah gak usah dijalain deh, saya ngomong aja. Tuhan bilang gini, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Dengar baik-baik, Tuhan bilang, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu. Siapa di sini yang lagi letih lesu? Siapa yang lagi letih lesu? Kita banyak yang lagi letih lesu, betul ya? Letih lesu dengan segala macam. Dengan masalah, capek sama orang, capek sama keadaan, capek sama diri sendiri, ya, kecewa sama diri sendiri, ya, capek sama hubungan, ya kan? Capek sama tuntutan, capek sama apa namanya? Peer pressure, sama pressure dari orang tua, capek sama keadaan. Sekarang saya mau bilang, dengar baik-baik. Tuhan bilang gini, datanglah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan bilang datang kepadaku, jangan lari kepada orang yang salah. Jangan lari kepada keadaan yang salah. Jangan lari kepada jalan keluar yang salah. Halo, saudara, saya mau bilang ya, Tuhan bilang, datanglah kepadaku itu di luar sana. Datang kepadaku, Tuhan bilang gitu. Saudaraku, cuman kita nggak percaya. Mana mungkin sih Tuhan? Aku lagi letih lesu, capek sama keadaan. Kalau aku cari engkau, Tuhan bilang datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Di sini lu cuma seklutak basement ini. Otakmu, hatimu, pikiranmu, caramu, cuma seklutak basement ini. Caranya gitu-gitu aja. Itu cara yang lama, Tuhan bilang gitu. Makanya Tuhan bilang, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Dengar baik-baik, para Kristen basement, saya berdoa. Keluar dari tempat ini, kita nggak jadi Kristen basement. Setuju, katakan amin. Punya pandangan yang luas dong.
Bahwa Tuhan bisa memberikan kepada kita kelegaan. Kita pikir kelegaan datang dari pasangan hidup. Kita pikir waktu kita punya pasangan baru dapat kelegaan. Dapat kebahagiaan, saudaraku. Loh, dengar baik-baik, saudaraku. Kita pikir itu membuat kita sukacita. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya, Tuhan bilang kalau kamu letih lesu, datangnya kepadaku, bukan kepada orang yang salah. Orang, seringkali pada waktu mengalami keletih lesuan, jalan buntu, jalan keluar, ngumet hidupnya. Lari kepada orang yang salah. Kenapa? Kristen basement. Cuman pikirnya, oh ini nih bikin di kompor sini bikin Indomie bisa seneng. Enggak. Gue mesti tidur deh di dalam, gue baru bisa tenang, baru bisa seneng. Enggak. Gue mesti nonton TV deh, kalau kita baru bisa seneng, baru bisa sukacita. Enggak deh, gue mesti main game deh. Emang di basement cerita ada game, boleh main game gini. Enggak. Di situ ada freezer tuh, Tante Ami punya freezer di situ di belakang kamu. Ada ayam, ada bakso, ya ada biswa, ya kan, ada udang, ada es krim. Ya. Lagi sumpek sekarang cari es krim. Siapa tahu cari kesenangan lewat es krim. Habis es krim capek dikit, oh cari bakso, ya kan? Es krim, bakso, udang tuh bisa segala macam. Yang kamu pikir mewakili, apakah itu pacar kah, karir kah, kamu sibukkan diri kamu dengan hobi kah, ya saudara kasih Tuhan. Kenapa? Cari sesuatu yang cuma sekeletak ini bilang, dengar baik-baik. Tuhan bilang, lihat, aku sedang buat sesuatu yang baru buat kamu. Datang padaku yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan. Satu kelegaan yang baru buat kamu. Satu kelegaan yang baru buat kamu. Wow. Yuk keluar yuk dari basement yuk. Halo. Yuk kita jangan jadi Kristen basement yuk. Amin. Yuk kita sadar yuk. Kita seringkali kita cuma ada di basement ini nih. Kita dengar baik-baik. Kita nggak mau lihat sesuatu yang baru. Kita nggak mau lihat sesuatu yang baru. Yang Tuhan janjikan buat kita. Kenapa kamu ketrap di basement ini? 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 Kenapa? Seems fake. Seems kelegaan yang dari Tuhan itu. Ya, itu kan Tuhan bilang. Halo? Kan ini realitinya ini. Orang om, saya dari lahir om, ya, udah dibilangin, saya dari lahir tuh kalau mau papa, mama bilang pokoknya habis sekolah baik-baik, ya, lulus kerja baik-baik, ya, cari pasangan, cari rumah, berkeluarga, udah itunya caranya seperti itu ya. Itu sukacita kita, itu memang kita cari ada seperti itu. Sekolah benar-benar dapat nilai bagus, wah bahagia sukacita, ya. Dapat ini segala kerjaan bagus, itu sukacita, saudaraku. Saya mau bilang ya, selama kita cuma mikirnya sampai situ, kita belum punya paradigma yang baru. Kita masih Kristen basement. Karir kita, education kita, relationship kita, lifestyle kita. Kita kan menunjukkan dia dengan lifestyle. Wah pakai ini, pakai itu, segala macam. Thank you. Oh, luar biasa. I love you, Ami. I love you. Haleluya. Thank you. Nah, saudara kasih Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Sampai sini saudara ngerti ya? Kenapa? Sorry. Oh ya, haleluya. Artinya benar-benar bersemangat. Puji Tuhan. Yes, haleluya. Oh, tapi saudara ngerti sampai sini ya? Sadar nggak bahwa seringkali kita Kristen basement? Benar ya? Sadar kita seringkali Kristen basement ya, saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya gini, saudara. Dengar baik-baik. Di ruangan ini, ada 3 tipe orang waktu saya ngomong tentang Kristen basement. Yang nggak tahu dia Kristen basement, makanya sekarang saya kasih tahu. Kita Kristen basement. Kita nggak mau lihat sesuatu yang baru. It's too good to be true. It's terlalu nyaman udah di dalam. Dari dulu emang gue diajarin seperti ini. Habis sekolah begini. Relationship ya harus begini. Ya kan umur segini harus gini. Semuanya kita dengan cara kita. Dengar baik-baik. Kita adalah tipe orang yang pertama adalah kita orang yang memang nggak tahu. Makanya saya kasih tahu sekarang. Yuk keluar yuk. Di sana Tuhan bilang, aku akan berikan kelegaan pada kamu. Wow. Kelegaan yang dari Tuhan. You can run in the park. Lu bisa lari di jogging track di luar. Wah, unlimited. Lu bisa swim, lu bisa ada danau kayak di Tobermory, lompat dari cliff. Wah, terjun ke bawah. Wah, airnya biru. Saudara bisa snorkeling. Saudara bisa main naik surfing, saudaraku. Saudara bisa parachuting. Saudara mau barbecue, saudara bisa barbecue. Di situ ada kelegaan. Saudara ketemu banyak orang. Saudara going to school di sini bisa going to school on the basement. Cuman online terus.
Tiap hari cuma online, terus dapat, saudaraku sekolahnya dapat. Tapi di sana bisa ketemu teman, bisa ada kampus di sana. Saudara, you don't know ya kelegaan apa yang Tuhan sedang berikan kepada saudara. Tapi saya yakin dan percaya pada waktu bila Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan, bukan cuma kelegaan yang sekedar yang receh. Tapi kelegaan yang sukacita. Yang setuju katakan amin. Orang pertama yang nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Halo, dengar baik-baik. Orang kedua, tahu, tapi nggak peduli. Tahu, tapi nggak peduli. Kesianan yang nggak tahu, apa kesianan yang tahu, tapi nggak peduli. Haleluya. Dengar baik-baik. Yang nggak tahu, waktu dikasih tahu kayak tadi. Mau coba siapa tadi bilang? Coba oh my God. Kelegaan yang Tuhan kasih luar biasa. Tapi ada orang yang tahu, tapi nggak peduli. Benar. Orang Kristen basement seringkali tahu tapi nggak peduli. Saya pernah melihat di dalam satu artikel saudara kasih Tuhan. Saudara tahu nggak kalau bukan artikel ini salah satu blog sebenarnya yang dibuat oleh seorang apologetik saudara kasih Tuhan. Tapi dia ceritanya sesuatu yang kehidupan dia. Nah, dia cuma cerita itu adalah tentang seperti kalau misalnya kita ya, saudara pernah ke underground-nya yang di Toronto nggak tuh? Nyambung dari subway satu, tapi ada marketnya juga underground. Luas banget saudara kasih. Mau nggak saudara hidup di situ terus, tapi semua ada, toko ada, mau beli apa ada, tapi di situ terus nggak pernah keluar. Waktu saudara dibilangin, keluarin, coba lihat di luar, lebih lain. Enggak lah, di sini udah enak. Betul ya? Seperti itu ya, kita seperti itu. Because you don't know. Atau saudara tahu, tapi nggak peduli. Sama, itu Christian basement. Tahu Tuhan lagi mau bawa saudara keluar. Tapi saudara just nggak peduli sama sekali, saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, ada yang tahu, peduli, tapi nggak tahu caranya. Nah, saudaraku, oleh karena itu, yang nggak tahu, kasihannya saudaraku nggak tahu, tapi saya kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Yang kedua, tahu tapi nggak peduli, masa bodoh, lega, pokoknya gue udah di sini seneng. Itu kasihan banget orang seperti itu. Tahu, matanya lagi ditutup. I'm no longer a slave to fear. Tapi hidupnya takut terus. Itu slave to fear. Tahu, tapi nggak peduli. Biarin deh gue jadi slave fear. Takut, khawatir, bimbang terus. Tapi enjoy kebimbangan itu. Enjoy ketakutan itu. Kenapa nggak peduli? Kenapa nggak mau keluar sama Tuhan? Yuk jalan sama Tuhan. Yang ketiga, tahu, peduli, tapi nggak tahu caranya. Nah, dengar baik-baik. Yesus datang ke dalam hidup saudara dan saya. Dia bilang, jangan ikut Om Ferdi, ikut aku. Bukan ikut hamba Tuhan, ikut aku. Hamba Tuhan cuma Tuhan pakai untuk menceritakan ini loh. Gue bilangin ini loh, di luar sana ada itu. Di luar sana ada harapan yang besar. Di luar sana ada jalan, ada masa depan yang besar. Di luar sana ada sukacita yang jauh lebih kamu pikirkan. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru buat hidup kamu. Saudara lagi mau dikasih sesuatu yang baru sama Tuhan. Halo, siapa mau terima sesuatu yang baru? Saudara kasih Tuhan. Haleluya, saudara. Yang dari Tuhan ya, sesuatu yang baru yang dari Tuhan ya, saudaraku. Itu luar biasa, saudara. Unbelievable, undescribable. Ini yang Tuhan sedang ajar kita. Buat kita yuk jadi anak-anak Tuhan bukan cuma sekedar datang ke gereja. Datang ke gereja, kebaktian setiap minggu, kemudian cuma melayani. Saudara, melayani sesuatu yang baru. Kita lagi berdoa, saudaraku. Ya, kita lagi banyak, artinya lagi siapkan event-event besar, saudara kasih Tuhan, yang akan Tuhan bawa buat. Jadi kita bukan cuma bergereja, cuma sekedar kayak hari Minggu datang ke gereja, ngumpul di tempat ini seperti ini. Kita akan bikin camping outdoor. Siapa yang mau ikut, saudara kasih Tuhan? Sukacita, ya. Oh, camping outdoor kita bikin, service outdoor kita bikin, kita bakal bikin, saudaraku, ibadah bukan yang cuma kayak gini, segala lebih fun, tapi saya mau dong, dari kita juga, namanya ibadah anak muda yang sukacita, mau saudaraku, nggak ibadah anak muda, saya ya sedih loh, saya sering diundang sama waktu saya datang ke Jakarta ya, diundang ke gereja mama saya, saudara kasih Tuhan, itu bagian usia lanjut, saudara kasih Tuhan, usia lanjut. Jadi kalau saya khotbah,
Mau saya lucu, mau saya bergerak, keringetan kayak begini saudaraku. Tetap aja mukanya. Saya bingung loh. Saya bingung. Di sini mirip-mirip begitu juga saudaraku. Di sini mirip-mirip begitu saudaraku. Siapa yang mau kita ada Sunday service outdoor? Yeay. Siapa yang mau kita camping? Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau kita saudaraku punya ruangan saudara kasih Tuhan? Wah, dipenuhi sorak-sorai memuji Tuhan. Harus begitu. Iya dong. Ini karena disuruh Kristen Basement. Yuk jangan jadi Kristen Basement yuk. Yuk tim media, tim ibadah, tim event, gitu segala macam. Yuk kita bikin sesuatu yang sukacita yuk. Buat menunjukkan bahwa ini loh kebaktian anak muda. Amin saudaraku. Inilah revival anak muda. Amin. Bukan cuma musik tapi semangatnya itu wow. Mau lihat sesuatu yang Tuhan tunjukkan buat masa depan kita di luar. Katakan amin. Yang ketiga, saya pengen saudara pay attention on this. Yang ketiga, pay attention on this. Dengar baik-baik. Oke. Tadi pertama kita sudah tahu kita Kristen Basement ya, kita situasinya seperti itu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ada di sini ya? Yang saya mau pilih siapa ya? Sinclair, oke, ya Sinclair, oke ya. Kita pilih. Saya mau tanya gini, nggak usah Sinclair deh, kita semua gini ya. Oh enggak, dia deg-degan, gini. Coba bayangin, saudara kan sekarang hidup sampai sekarang ya seperti ini, kayak sekarang ini. Tuhan bilang begini, let's say saudara Tuhan ajak buat melihat a glimpse of your future when you walk loyally, when you walk together sama Tuhan. Dia bilang, ini loh masa depan kamu, bakal begini. Saudara dikasih lihat a glimpse di pekerjaan kamu, Sinclair. Ini loh, kalau kamu jalan sama aku, ini loh kamu, in the next 10 years, in the next 15 years, this gonna be you. Kalau kau jalan sama aku. Jess, ini loh kamu, masa depan kamu, kalau kamu jalan sama aku, ini loh masa depan kamu, dia bakal seperti ini. Bill, kalau kamu jalan sama aku, ini loh masa depan kamu, bakal seperti ini. Coba saudara pikirkan, kalau saudara Tuhan kasih a glimpse, masa depan saudara, kalau saudara berjalan setia sama Tuhan, Tuhan kasih tunjuk, ini loh masa depan kamu, kalau kamu jalan sama kamu akan bakal seperti ini. My question to you, dengerin baik-baik. Habis saudara lihat, dengar baik-baik. Saudara yang ada di rumah-rumah, gimana kalau saudara juga sama seperti yang saya tanya di sini. Tuhan buka a glimpse of your future tentang masa depan kamu. Nando, ini loh masa depan kamu kalau kamu jalan sama saya. Ini loh kehidupan kamu. Ini loh keluarga kamu nanti. Ini loh pekerjaan kamu. Ini loh sukacita yang akan kamu dapatkan kalau kamu jalan sama saya. Yang di rumah-rumah juga seperti ini. Saya mau tanya, waktu Tuhan sudah tawarkan seperti itu, menurut saudara, saudara akan bilang gini, oke Tuhan, thank you, but no thank you. I will walk my own way. Atau saudara akan bilang, oke Lord, I will definitely to get that one. Menurut saudara yang mana? Pikir baik-baik. Saya akan ajak saudara buat pikir baik-baik. Tuhan open a glimpse of your future. Yang mana saudara? Hah? Ayo. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan, Lord, udah aku gini deh Tuhan. Itu bagus Tuhan. Tapi kalau aku jalan sendiri, siapa tahu aku bisa lebih bagus. So I take the gamble Tuhan. Kamu akan gitu? Hah? Nggak bisa, cuma kalau Tuhan tunjukin. Oke. Whatever, jelas apa nggak jelas? Kalaupun nggak jelas, kamu akan pilih yang Tuhan tunjukkan buat kamu. Kalau kamu jalan setia sama aku, atau kamu akan tetap memilih untuk no. I choose my own way. I'll gamble my life. Jawab. Halo. Gamble? Oh. Ayo, saya pengen tanya. Semua orang pasti mau God's way. Betul ya? Saudara lagi tahu. Ya. Tapi belum tentu. Ya realitinya begitu. Mau doang kita, mau.
Oke, jadi ayo kita pengen diskusi. Ayo, menurut Saudara gimana? Hah? Iya boleh, iya. Ayo silakan. What do you think? Gantung. Kalau misalnya Oke. orang yang bukan orang yang public speaker, terus dikasih a glimpse of dia ngomong di depan ratusan orang, dia ketakutan. Oke. Iya. Ya. Bisa jadi. Oke. A glimpse of that. Jadi kalaupun dia ketakutan, dia akan mendingan jalan sendiri deh, gitu. Bisa jadi. Begitu. Menurut kamu, jadi yang Tuhan kasih itu, Kalau misalnya ada Oke. yang kayak bagus, dia langsung kayak, oke, gue no matter, no. Gini. Kita nggak bisa mendetailkan bagus nggak bagus menurut siapa. Saya cuma bilang, if God really show you a glimpse of your future when you walk with Him, this is if you walk with me setia, taat, berjalan dengan aku, ini loh masa depan kamu. Kamu akan, oke Lord, I will walk that way, atau no Lord, thank you. Waktu itu kita nggak bisa tergantung. Jadi apa? Cuman itu. Nggak. Saya benar pengen. Ayo. Mau apa? Ya, oke, God, I will walk that way. You will walk that way. Oke. Benar ya? Oke. Saya mau bilang sama kamu gini. Oke, sekarang saya mau kita sedikit anak muda. Open your next gen. I'm going to send you something. Bentar. I'm going to give it Toronto next gen. I'm going to send you something. Go ahead. Ada yang tampil nggak di situ? Ada yang bisa dapat nggak? Belum dapat? Oke. Apa perkataannya? Baca yuk, ada yang bantu saya baca. Baca dong. When God wants to see you in a palace, no one will be able to keep you in a well. Dengar baik-baik. Waktu Yusuf masih ada di well itu, Tuhan kasih tunjuk a glimpse masa depannya dia. Kamu akan ada jadi pembantunya Potifar. Kamu mau nggak ikut? Ngerti maksudnya? Waktu dia jadi pembantunya Potifar, kamu akan dijual situ. Waktu dia pembantunya Potifar, dia cuma Tuhan bilang gini, kamu akan masuk ke penjara. Mau nggak ikut? Ngerti maksud saya? He opened a glimpse. Waktu dia ada di penjara, Tuhan kasih lihat, nih masa depan kamu nih ya. Kamu akan dikhianatin sama salah satu juru roti atau juru minuman. Dia nggak ingat kamu. Mau nggak ikut aku? Waktu dia udah keluar dari penjara, ngerti maksud saya? Tapi saya mau bilang satu hal, guys, dengar baik-baik. Kalau Tuhan tunjukin masa depan dia, datang kepadaku letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan. Dia make sure kamu dapat kelegaan. Ngerti maksudnya ya? Sebab apa? Kan saya tadi cuma bilang, Tuhan kasih a glimpse of your future. Dia kan nggak bilang kapan kan? Cuma ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Halo. Sekarang ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Tugas kita, lakukan tanggung jawab sebagai orang percaya. Tugas dia mengatur waktu dan caranya. Saya ulangi. Dengar baik-baik. Tugas kita melakukan tanggung jawab sebagai orang percaya. Tugas dia ngatur cara dan waktunya. Pekerjaan bukan kamu yang atur cara dan waktunya. Merit bukan kamu yang atur cara dan waktunya. Pacaran, ketemu pasangan, karir, keuangan, promosi, bukan kamu yang atur cara dan waktunya. Tugas kamu become a believer. Yang setuju katakan amin. Yuk begitu yuk. Yuk kita jangan jadi Kristen basement yuk. Tuhan suruh apa aku di masa depan? Aku jalan sama engkau Tuhan. Kalau Tuhan buka a glimpse of your life, waktu kamu jadi kayak Yusuf, waktu kamu masih dibuang sama, jadi waktu kamu masih sama orang tua kamu, Tuhan kasih a glimpse water, kamu tiba-tiba lihat kamu di sumur. Aku nggak mau Tuhan.
Aku gak mau ikut Engkau Tuhan. Aku gak mau ikut Engkau Tuhan. Di sumur Tuhan, gak enak Tuhan. Tergantung istilahnya orang 6 tadi Koko Sinclair ya kan. Koko Henrik. Tergantung orang 6 gitu. Tergantung ini apa yang dikasih apa dulu. Gak ada tergantung. Kalau saya Tuhan suruh jalan ke masa depan seperti itu. Aku jalan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Amin dok. Amin semuanya. Amin yang ada di rumah-rumah. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat hidup kita di masa depan kita. Yang terbaik caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Tugas kita cuman jadi melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Setia, taat, mengasihi Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan. Bertanggung jawab, kerja bertanggung jawab. Sekolah bertanggung jawab. Tetapi saudara kasih Tuhan, waktu dan caranya Tuhan yang mengatur kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, minggu depan, kita akan masuk ke dalam satu tema baru. God as a person, Tuhan sebagai person yang mau membawa kita keluar. Ya, ini bukan cuma sekedar angan-angan. Bukan cuma sekedar teori saudaraku. Tuhan lagi mau ngajak kita keluar. Yuk, kamu mau jalan di dalam karirmu, yuk jalan sama aku yuk. Kamu mau jalan di dalam relationshipmu, jalan sama aku yuk. Yuk. Kamu mau jalan di dalam bisnismu, jalan sama aku yuk. Kamu jalan di dalam masa depanmu, jalan sama aku yuk, kata Tuhan. Kamu dalam studi kamu, di dalam impian kamu. Tuhan gak pernah mematikan impian kita loh. Tuhan ngajak kita jalan sama dia buat menuju impian dia. Jangan kita atur sendiri impian kita. Whatever you want. Jalan sama aku yuk dok, kata Tuhan. Jalan sama aku yuk. Dalam your business, jalan sama aku yuk. Jason, jalan sama aku yuk. Kenapa? He is a person yang berjalan bersama kita. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau memberikan yang terbaik buat hidup kita. Terbaik caranya dia, waktunya dia. Tentukan kepala kita berdoa. Oh ralabaya syanda karalabaya sikaralaba. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh ralabaya syanda. Semua tundukkan kepala. Saya minta kita serius 5 menit ke depan waktu kita berdoa. Sama yang juga yang di rumah-rumah. Saya mau ajak kita buat serius saudara kasih Tuhan buat 5 menit yang berikutnya. Tuhan hadir dalam hidup kita karena dia tahu ada saudara dan saya yang kosong. Untuk itu dia hadir. Pekerjaanmu, sekolahmu, karirmu, suksesmu, caramu akan cuman memberikan kebahagiaan yang semu. Kita pikir itu caranya yang benar untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kita cuma jadi Kristen basement. Pagi hari ini, Tuhan bukakan sesuatu yang lain. Aku berikan kepada engkau masa depan. Masa depan yang penuh harapan. A glimpse of your future. Now answer in your heart. Saudara punya free will. Saudara nggak bisa diatur, saudara bukan robot. Saudara nggak bisa diatur sama Om Ferdi. Tapi hari ini jawab. Lord, kalaupun memang itu future yang Tuhan berikan dalam hidupku, dan aku percaya Engkau memberikan yang terbaik, let me walk with you to that future. Atau saudara, because of your free will, you can say, Lord, oh no. Saya terlalu pintar. Tuhan, it's your fault. Kasih aku otak yang begini. Pinter. I can handle everything myself. I know when to schedule things. I know how to schedule things. I know exactly the right time when to invest. I know exactly my future. Kalau saudara berpikir seperti itu, Tuhan adalah Tuhan Roh Kudus yang gentle, very gentle. Dia gak akan paksa saudara. But one thing I will tell you, there is always consequences. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, I can assure you, konsekuensinya Tuhan yang tanggung dalam hidup saudara. Wow. Kalau saudara milih jalan kehidupan saudara, bukannya saudara gak pernah gagal, bukannya gak pernah kecewa. Of course, kita bisa kecewa, kita bisa gagal.
Tapi dia atur. Dia punya berbagai cara untuk memulihkan, memperbaiki. Tapi kalau saudara jalan sendiri, always have konsekuensinya. Saudara tanggung sendiri. Saudara hidup di dalam kegelapan, not knowing. Oralabaya syanda karalaba. Saya berikan waktu the next 1 minute. Untuk saudara berkata, Lord, let me walk with you. Let me walk with you. Let me walk with you. Jangan aku pusing soal waktu dan caranya Tuhan. Biarkan aku memikirkan tanggung jawabku sebagai believers. Waktunya, caranya. You are the mighty scheduler. You are the mighty counselor. You are the mighty arranger of my life. ...30 menit, 30 second ini. 1 menit ini. Biar kita meditasikan. Dan kita berdoa pada Tuhan. Kita katakan pada Tuhan. Kalau Tuhan mau melihat Yusuf di dalam istana, gak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. I tell you, cuman Yusuf yang bisa menggagalkan dirinya sendiri. Pada waktu dia dikejar sama istri Potifar, dia pikir, oh enak juga ya. Udahlah aku tidur sebentar sama istri Potifar. Atau pada waktu dia di dalam penjara, dikhianati sama orang sama-sama tahanan. Dia bisa galau, baper. Udah gak ada gini-gini, gak ada Tuhan-Tuhanan. Atau pada waktu dia di sumur, dia kecewa kepahitan. Atau pada waktu bahkan dia sudah jadi Perdana Menteri. Dia bisa marah, bitterness sama orang tuanya. Yusuf bisa menghancurkan impiannya dan impian Tuhan buat dia. Tapi kalau Yusuf berjalan bersama Tuhan, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, gak ada seorang pun bisa menghancurkan impian Tuhan buat hidup saudara. Saya mau jalan sama Tuhan. Kalau saudara mau jalan sama Tuhan, taruh tangan kananmu di hatimu. Gak perlu ada yang lihat kiri kanan. Ini bukan waktunya kita lihat siapa yang yes, siapa yang no. Gak ada paksaan, taruh. Bilang, Tuhan, ini aku. Dan aku tahu waktu masa depanku aku berikan kepadamu. Aku tahu kau pasti memberikan yang terbaik dengan caramu di dalam panggilanmu buat hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Saya undang worship leader singer untuk maju ke depan.